nggak mungkin Allah memberikan saya jalan ke sejarah dan peradaban Islam kalau memang nanti akhirnya di sana akan ada hal yang lebih indah gitu ketimbang rencana saya. Betul sih kata orang bahwa ketika kita merantau itu kita berkejar-kejaran dengan umur orang tua, apalagi bagi seorang anak bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Family, kembali lagi bersama aku Hilakila Septiani, host kesayangan kamu. Dan saya Anilahi Januari di Pranata di Family Podcast. Cerita mereka, inspirasi kita. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita berada di segmen Cakrawala Mahasiswa dengan judul Tebak Siapa Hostnya. Oke. Halo Kak Januar. Halo Kak Kila. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Oke Kak Kila, gimana kabarnya hari ini Kak Kila? Kalau saya juga alhamdulillah, Alhamdulillah. baik-baik aja. Iya. Tadi kesini gimana Kak Kila? Saya nggak gimana-gimana sih, kebetulan emang lagi di kampus aja. Oh lagi di kampus. Kalau Kak Januar? Oh kalau saya dari itu magang. Magang, oh iya. Karena semester 7. Oke, kesibukan semester 7 ya? Waduh, kesibukan semester 7 magang, skripsi, udah itu berkutat dengan dua itu udah mulai pusing. Wow, Masya Allah emang sangat produktif sekali ya berarti. Bukan produktif sih, tapi karena kewajiban. Lebih ke kewajiban. Ya. Oke, Kak Januar, hari ini kita mau ngapain Kak? Kita sepertinya kita akan berbincang-bincang Kak. Kita berbincang-bincang terkait dengan tema kita. Apa tuh? Cakrawala Mahasiswa. Cakrawala Mahasiswa. Tebak siapa hostnya? Kebetulan kan kita juga host nih di podcast Family. Dan juga ternyata ngomong-ngomong setelah saya cari-cari Kak Kila ini mahasiswa juga yang sangat menginspirasi nih. Begitu. Kalau begitu berarti saya juga tadi sempat baca nih Kak Januar. Baca apa ya? Karena Kak Januar ini termasuk jajaran mahasiswa berprestasi. Waduh. Masya Allah sekali memang. Jadi topik kita kali ini adalah itu tentang perjalanan hidup dari Kak Kila, dari saya juga. Oke, baik. Kita mulai dari siapa nih Kak? Sweet dulu kali? Boleh. Oh, jangan. jangan. Kita mulai dari yang paling tua mungkin Kak Januar yang sudah semester 7, sudah senior, sangat expert banget di bidang host public speaking. Insya Allah semoga ya. Oke, berarti saya aja dulu yang mengulik ya. Boleh. Oke, Kak Januar. Ya. Asik. Kak Januar ini orang mana dan kenapa bisa masuk ke UIN? Latar belakang berarti ya. Latar belakang. Sebenarnya saya itu asli di Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur khususnya di Madura. Madura. Boleh dong, logat Maduranya seperti apa nih? Gimana perkenalan aja? Jalan sate. Oh, jalan sate. Sate gitu ya. Oke. Mohon maaf. Iya, boleh. Kalau perkenalan bahasa Madura tuh biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdina asmaipon Anilahi Januari Pranata. Abdina asli orang Madura tadi tuh. Asik. Gitu. Apa tuh Rancak Bana? Oh itu beda daerah. Oke. Ya, jadi intinya itu perkenalan nama saya, kemudian asli saya dari Madura itu sih. Wah, keren banget Kak Januar. Kak Januar ini kemarin sempat menyandang gelar sebagai Duta Bahasa DKI Jakarta. Nah iya, kebetulan tuh kemarin di tahun 2024, 1 tahun yang lalu. Kok bisa? Sebenarnya awalnya itu coba-coba. Awalnya, maksudnya saya selama hidup saya itu gak pernah mencoba hal-hal yang di luar kenyamanan. Oke. Kalau duta bahasa itu harus bersosialisasi dengan orang banyak, bagaimana harus kita membuat sebuah event kan pasti dalam kegiatannya itu saya sangat hal itu sangat membuat saya gak enak lah gitu. Tapi setidaknya mumpung saya lagi di Jakarta, mumpung saya lagi kuliah, cobalah saya keluar aja. Hal itu mungkin bisa membuat pengalaman, dan akhirnya alhamdulillah tercapai juga sampai ke finalis duta bahasa. Asik. Berarti berawal dari living comfort zone pada akhirnya menjadi duta bahasa DKI Jakarta. Iya, tapi kalau kata orang sih bukan keluar dari zona nyaman ya, tapi lebih
memperluas zona nyaman. Memperluas zona asik. Iya. Berarti kalau misalnya keluar dari zona zaman, berarti kita tidak tidak merasa nyaman di zona tapi itu. Memperluas aja gitu. Karena kata-kata itu juga menjadi masuk ke dalam diri kita kan. Gitu. Kalau boleh tahu nih, personality Kak Januar apa nih? Introvert kah, extrovert, atau bagaimana nih? Sebenarnya saya tidak pernah tes ya. Tidak pernah tes. Tapi mengkategorikan diri saya sendiri sebagai introvert. Introvert. Karena saya lebih enak dengan kesendirian, kesunyian. Karena dengan kesunyian bisa menemukan ide-ide begitu. Tapi kan jadi duta bahasa harus banyak bicara, bertemu sama orang, bersosialisasi. Itu kan nabrak personality. Betul. Kan? Makanya itu personality yang mungkin bawaan itu introvert. Tapi kan itu bisa dibentukkan untuk extrovert kan. Coba kita bentuk, sisi extrovert kita juga harus dibentuk karena kita manusia akan terus berkembang dengan bertemu orang baru. Jadi itu juga harus kita buat gitu. Asik. Gitu. Mantap. Selain duta bahasa, apa nih? Kan berarti udah kayaknya berturut-turut menyandang gelar sebagai mahasiswa berprestasi nih. Tahun 2025, 2024, 2023 juga berarti pas maba. Pas maba. Iya, berarti semester 3. Berturut-turut berarti ya, kalau ada stadium general atau SAA mungkin berarti selalu menyandang gelar mahasiswa berprestasi. Wah, keren banget teman-teman. Silahkan berguru kepada suhu. Mohon maaf. Oke, silahkan berguru kepada Kak Januar nih. Karena memang Kak Januar ini bisa dicek ya di Instagram pribadinya, mungkin di sini. Ya, Kak Januar ini menyandang gelar mahasiswa berprestasi selama 4 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut. 3 tahun. Boleh dong perjalanannya nih, apa nih yang bisa mengantarkan sampai Kak Januar ini menyandang gelar mahasiswa berprestasi? Sebenarnya dari keseluruhan tuh pas semester 1 saya tuh apply terkait lomba MSQ. MSQ? Iya, yang tahun pertama 2023, yang 2024 sama MSQ juga. Kemudian yang ketiga itu lomba puisi. Gitu. Wow. Jadi ya gak lepas dari retorika aja sih, gak jauh dari retorika. Wah, keren banget. Berarti tapi kalau boleh divalidasi mungkin dari informasi yang saya dapatkan, katanya dari hasil puisi itu sampai dibuat buku tuh. Waduh. Dapat dari mana informasinya? Waduh. Karena viral nih, Kak Januar tuh membuat buku dari puisi itu. Iya. Boleh diceritain dong bukunya apa? Jadi dari itu perjalanan dari nulis buku, sebenarnya nulis buku itu baru-baru aja. 5 tahun ke belakang. Waktu duduk di kelas 2 SMA. Itu puisi pertama, kelas 2 SMA, kemudian berlanjut tuh sampai sekarang dan akhirnya kalau dilihat ini kayaknya berantakan kalau nggak disatuin gitu puisi-puisi. Jadi kayaknya cobalah disatuin jadi satu buku, kayaknya menarik gitu. Juga sebagai bentuk penghargaan terhadap karya sendiri sih. Berarti itu bukunya antologi puisi ya? Ya, antologi puisi. Judul bukunya apa nih? Judul bukunya bukan hari ini, tapi suatu hari nanti kupastikan namamu abadi. Aduh. Namanya sangat senja sekali ya namanya. Itu tentang apa puisi-puisi? Sebenarnya itu puisinya tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Iya, mungkin banyak orang karena itu kan dengan namanya namamu abadi. Biasanya namamu pasti orang. Yang diceritakan pasti orang, tapi dalam buku ini bukan hanya orang, tapi orang, peristiwa, suasana yang ada di hati itu digambarkan. Jadi peristiwa, suasana itu saya hidupkan sebagai sebuah sosok yang bernyawa gitu. Jadi subjek lah ya. Iya, jadi subjek. Ada satu bait gak yang sangat membekas gitu? Tentu yang sangat membekas puisi pertama. Baitnya. Kebetulan puisi pertama 1 bait doang. Satu bait saja. Jadi judulnya Kepada Dikau Yang Tak Bersama Kami. Bagaimana itu baitnya, boleh di? Ya, jadi bacanya itu kepada dikau yang tak bersama kami, kepada bintang yang menemani malamku kini, ingin kusampaikan salam ini melewati gugusan cahaya ilahi. Gitu. Syahdu sekali ya teman-teman. Langsung tiba-tiba nih klik bait, neng gitu. Oh my God. Kak Kila. Keren banget.
Oke, karena sudah mengulik saya ya. Sekarang kayaknya kita harus gantian gitu. Tapi kayak kita kurang jauh mengulik Kak Januar ini. Ya nanti kayaknya penonton juga bosen juga kalau cuma saya begitu. Jadi kita juga harus ya berganti gitu. Harus kita mengulik dari sisi Kak Kila juga gitu. Karena setelah saya perhatikan, asik. Kak Kila semester 3 dan sepak terjangnya di adab, pasti semua mahasiswa mengenal Kak Kila begitu. Iya, kalau boleh tahu gimana sih background Kak Kila gitu? Dari mana asalnya, kemudian kenapa sih alasan memilih UIN gitu? Karena saya dengar-dengar dulu pernah juga memilih UIN Bandung gitu. Iya. Iya. Boleh tuh diceritain. Side story juga ya. Siap-siap. Wah, saya nggak tahu nih ini dapat informasi dari mana. Oke. Jadi aku dari Karawang. Kalau tidak tahu Karawang itu, biasanya Karawang Bekasi itu kan. Karawang Bekasi, puisi itu. Iya. Nih, jadi di Karawang, aku tinggal di Karawang, rumah di Karawang. Mengenyam pendidikan juga di daerah Jawa Barat. Aku asli Sunda, darah Sunda. Asli darah Sunda. Nah, dulu sempet daftar di UIN Bandung. Jadi aku tuh kampus gak pernah terfikirkan gitu di Jakarta. Di Jakarta. Karena aku pengen di Bandung, Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Asik. Nah itu, kenapa ada filosofinya. Bandung? Kenapa Bandung? Ya karena bagi aku ya, aku kan lama di tanah Priangan gitu ya. Jadi pengen lah juga tinggal dan mengenyam pendidikan lebih jauh tuh di Bandung. Dan jurusan yang paling aku pengen adalah sastra Arab. Seru. Sastra Arab, karena aku juga kan pesantren mempelajari kitab-kitab Arab gitu nih Kak. Oke, singkat cerita, ada saya ngelihat flyer tulisan ya intinya kayak promosi gitu di UIN Jakarta tapi beasiswa BLU. Nah itu ada juga bahasa dan sastra Arab. Akhirnya saya apply, misalnya saya daftar gitu kan. Saya daftar 2 nih, UIN Jakarta dan UIN Bandung. Nah kalau UIN Bandung ini saya lewat jalur prestasi. Nah jadi dua-duanya lewat jalur prestasi lah katakanlah gitu ya. Nah, dua-duanya keterima Kak. Tapi nggak ada yang keterima di sastra Arab. Wah, keterima jadi mana? Aduh, nah itu kayak, saya kan ngejarnya sastra Arab ya. Sampai saya tuh sebelum kuliah, saya udah punya judul skripsi. Wah, luar biasa. Itu dia kayak, saya udah ambis banget nih di sastra Arab. Nah, entah kenapa di UIN Bandung itu saya keterimanya di ilmu hadis di pilihan kedua. Kalau di UIN Jakarta, saya keterimanya di sejarah dan peradaban Islam. Itu kenapa? Salah pencet. Oke, itu ceritanya seperti itu agak ya dari little accident itu mengantarkan saya menjadi mahasiswa yang kayaknya saya harus survive di jurusan ini. Nggak mungkin Allah memberikan saya jalan ke sejarah dan peradaban Islam kalau memang nanti akhirnya di sana akan ada hal yang lebih indah gitu ketimbang rencana saya. Gitu nih Kak. Tapi gini sih Kak, tadi kan besar di Priangan, maksudnya pingin tumbuh dan lebih banyak belajar di sana. Diterima di UIN Bandung hadis, diterima di UIN Jakarta SPI, sama-sama bukan BSA. Tapi kenapa kemudian memutuskan di SPI di UIN Jakarta? Karena gratis kuliahnya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Rektor yang sudah menyediakan beasiswa BLU. Oke Kak. Nah, setelah nyampe di UIN Bandung, ya Allah. Di UIN Jakarta. Iya, di UIN Jakarta tentu dulu semester 1. Kemudian semester 1 berarti kan masih maba-maba baru lulus kuliah. Iya, betul. Gitu. Nah, apa sih yang pertama terpikirkan ketika memasuki bangku kuliah? Hal apa sih? Pokoknya ketika kuliah saya harus capai ini. Nah, karena kan saya salah jurusan ya, saya bingung mau ngapain. Saya nggak punya arah, jujur. Saya nggak tahu arahnya mau kemana. Jadi situ saya berambisi. Kayaknya saya harus menjadi sesuatu nih. Jadi segala cara saya cari gitu kan. Saya nggak tahu mau menjadi apa karena ya itu tadi saya udah punya judul skripsi harusnya. Nah di sini di SPI saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya survive dengan cara saya mengikuti semua hal yang ada di sini, yaitu kayak dari mulai organisasi, kegiatan, kepanitiaan, pokoknya saya ikutin lah di situ. Biar yang penting betah dulu. Siapa tahu kan di SPI ternyata rumahnya. Betul.
Ya, alhamdulillah sekarang udah nyaman. Udah nyaman. Udah dapat judul skripsi? Belum kalau itu. belum. Semoga ya. Oke, Kak. Nah, tapi ngomong-ngomong semester 3 di depan kamera santai, public speakingnya jago. Amin. Ya, gimana sih sebelumnya entah di pondok apa sih yang telah dilalui Kak Kila hingga sampai di tahap ini gitu? Oke, kenapa bisa ngomong terus ya, ping terus kata orang? Iya. Karena sebenarnya public speaking itu adalah dunia yang nggak pernah aku pikirkan, bahkan menjadi dunia aku. Dulu tuh aku lebih suka di bidang kepenulisan. Malah kepenulisan. Tapi emang meskipun linear ya. Yeah. Cuma public speaking ini bagi aku adalah kayak, oke, ini kayaknya dunia aku dan aku pun harus ya udah stay di sana gitu. Dan mungkin cita-citaku dan apa yang aku harapkan tuh ada di situ gitu, di dunia situ. Gitu Kak Januar. Luar biasa, kepenulisan udah, public speaking mantap juga. Apa sih yang kurang? Waduh, luar biasa. Itulah Kak Januar. Waduh. Oke, nah kalau di kepenulisan apa sih karya-karya yang udah ditelurkan dia? Oke, kalau aku sih kalau dulu sama kayak Kak Januar nih, nulis puisi. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Mungkin boleh di-spill? Jangan, karena aku tuh nggak pernah hafal sama bait puisiku ya. Gitu. Oh, berarti biasanya tipenya orang langsung puisi, langsung ditulis. Iya, langsung ditulis begitu. Nah, kalau aku sekarang lagi nulis-nulis kayak artikel aja sih. Wah, luar biasa. Blog kayak gitu. Langsung cinta satu. Amin. Ya Allah, belum gitu, jangan. Nah, kayaknya ini nih Kak Januar yang sudah bukunya terbit, terus nanti juga di laman apa nih kayaknya Republika or apa nih? Enggak, itu masih di penerbit yang kecil-kecilan. Masya Allah. Iya. Siap. Oke Kak Kila. Nah, kemarin kan kita sempat bertemu tuh di Harnas menjadi mahasiswa berprestasi, ternyata Kak Kila. Ya Kak Januar juga. Iya, kalau boleh tahu itu Kak Kila di bidang apa sih prestasinya? Ya, kemarin itu aku menyetorkan sertifikat lumayan agak banyak ya. Waduh. Karena saya pikir kayaknya kalau misalnya yang ini diterima, ya udah yang bawahnya gitu. Lah. Jadi, aku nyetor kemarin yang paling atas itu ada sebagai speaker di seminar nasional kemarin yang diadakan di Kerawang. Kebetulan itu seminar nasional. Terus yang kedua, aku nyetor sebagai sertifikat MC, di volunteer IFSR. Oh, IFSR apa itu? Itu tuh International Forum Spice Road. Wah, udah kelas internasional. Masya Allah. Waduh. Karena kan kita memang harus mencari hal-hal yang lebih lah, nggak boleh stuck di situ aja. Betul, itu. Jadi teman-teman harus termotivasi dengan Kak Kila ini. Jadi, ayo perluas zona zaman. Ayo kita kemanapun pokoknya yang diinginkan karena mumpung masih waktu kuliah gitu. Betul. Karena kesempatan nggak akan datang lagi, waktu terus berjalan. Kalau teman-teman ya tetap di situ, ya apalah guna gitu. Masya Allah. Memang ya, semua yang keluar dari lisannya Kak Januar ini memang selalu berupa bait-bait puisi gitu. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Kak Januar kalau boleh tahu, kan di Madura nih. Iya, di Madura. Berarti tinggal di sini itu nggak di rumah. Betul. Siapa-siapa dong. Betul. Nah, boleh diceritakan nggak pertama kali di UIN Jakarta dari survive-nya, terus kemudian tempat tinggalnya dan culture shock-nya. Iya. Dari semester 1 sampai semester 7. Wow, luar biasa. Bagaimana itu? Tentunya kalau pertama di Jakarta pasti kita memikirkan Jakarta ibu kota sesuatu yang luar biasa. Tapi ternyata letak UIN-nya di pinggir Jakarta. Di pinggir Jakarta. Iya. Jauh. Iya, jadi sempat gitu. Nah, ternyata terus yang paling besar ada kultur shock-nya adaptasi sih. Adaptasinya. Karena saya termasuk orang yang butuh beberapa bulan untuk beradaptasi. Oke. Mungkin menghabiskan 2 bulan untuk beradaptasi dengan teman-teman. Ya karena sangat sulit. Maksudnya saya dengan background kemaduraan yang katanya orang Madura agamanya NU. Tapi ternyata? Ya tetap agama Islam. Tetap agama Islam. Tetap agama Islam.
itu we have sunset gitu. Iya, jadi nyampe ke sini ternyata gini ya kehidupan di Jakarta ya. Maksudnya ya agak survive juga. Maksudnya kalau saya tetap membawa kemaduraan yang sangat kental itu, pasti di sini akan sulit untuk berkembang. Betul. Iya, untuk pertama jadi kita butuhkan, oke, setidaknya untuk tahap awal kita nikmatin alurnya dulu. Ketika udah kita tahu paham, oh sepertinya nilai-nilai yang di Madura itu gak semuanya harus kita tinggalkan. Iya, betul. Karena kalau ditinggalkan semua, kita kehilangan jati diri. Waduh, gitu. Betul. Jadi mungkin tahap pertama, saya mungkin semester 1 sampai 3 mencoba beradaptasi, mencoba ngikutin alur. Kemudian semester 4, sepertinya kalau ngikutin alur gak baik juga. Jadi balik lagi, nilai-nilai yang dulu pernah ada di diri saya, di Maduraan, kemaduraannya khususnya, kita ambil lagi. Kita dapatkan lagi. Oh, ternyata itulah membuat balance gitu. Tapi berarti kita mempertahankan jati diri kita sebagai orang yang mempunyai identitas gitu kan. Itu kan perlu bantuan. Itu kita nggak memungkiri lingkungan ataupun teman. Nah, kalau Kak Januar sendiri gimana nih? Awalnya karena biasa pemikiran anak-anak SMA ya. Nyampe ke Jakarta, cobalah menjadi gaul. Asik. Cobalah merubah, jadi meninggalkan tuh. Pokoknya saya mencoba, saya jangan dikenal sebagai orang Madura. Itu dihilangkan, ya udah membaur. Tapi itu membentuk diri Januar yang baru. Wow. Ya. Kemudian beberapa lama di sini kayaknya sepertinya tidak seperti ini deh. Dan gak nyaman. Gak nyaman. Tentu gak nyaman dengan orang tua juga, dengan keluarga pasti. Poin pertama yang penting hubungan orang tua baik, pasti sepertinya terlalu jauh saya melangkah. Terlalu jauh meninggalkan rel yang seharusnya. Waduh. Jadi kembali lagi ada peran orang tua di sana. Jadi di pertengahan semester itu lingkungan teman dengan lingkungan keluarga itu saya mencampurkan. Kalau lingkungan pertama saya baru lulus Jakarta, maksudnya dengan pikiran yang anak-anak ya, baru lulus kuliah. Nantilah saya mau mencoba untuk hidup bagaimana di Jakarta tanpa yang mungkin bisa dikatakan orang tua sebentar dulu, saya mau explore dulu gitu. Gitu. Ya. Nah, kalau Kak Januar sendiri lingkungan yang paling mendukung itu di lingkungan tempat tinggal kah? Atau memang ya udah lingkungan pertemanan di kampus aja? Di Jakarta. Kalau di Jakarta kebetulan teman-teman, kebetulan saya kan teman asrama. Oh, di asrama. Di asrama. Jadi teman-teman asrama yang membangun. Membangun pertama bagaimana sih hidup di Jakarta itu, kita harus bagaimana. Nah, dari situ akhirnya terbentuklah diri saya. Ada kisah yang paling menurut Kak Januar tuh mengharukan gitu selama hidup di Jakarta sampai saat ini gitu? Mengharukan? Apa tuh? Ada nggak? Ada dong pasti. Sebenarnya ya pasti ada, karena anak rantau itu pasti mempunyai sisi yang nggak bisa diceritain sih. Bagaimana mereka ketika udah rindu rumah, ketika dia sendirian, dan ketika ingat-ingat gitu, pasti ada hal-hal yang membuat dirinya tuh pengen gitu. Apalagi yang paling bukan menyakitkan sih, karena itu harus diterima ketika orang tua harus menghadap gitu kan. Ya, jadi itu ada sebuah rasa, apakah salah gitu saya kuliah di Jakarta? Apakah salah jauh dari keluarga gitu kan? Maksudnya seandainya saya tahu waktunya itu cuma 3 tahun lagi, apakah saya akan memilih tetap berkuliah di daerah Jawa Timur atau bagaimana? Itu sih mungkin hal-hal yang paling dipikirkan, yang mungkin tiba-tiba muncul lagi gitu. Itu sih. Karena betul sih kata orang bahwa ketika kita merantau itu kita berkejar-kejaran dengan umur orang tua, apalagi bagi seorang anak bungsu. Itu maksudnya hal itu yang harus diperhatikan gitu. Tapi gak menyuruh kalian untuk apabila orang Jakarta harus menetap di Jakarta, ya enggak, tapi tetap mengeksplor gitu. Hal yang paling kan itu tadi mengharukan ya. Nah, setelah daripada situ Kak Januar nih yang membuat bangkit lagi apa? Bangkit lagi, ya pesan dari orang tua lagi, kembali lagi. Kenapa dulu orang tua mengizinkan kuliah di sini?
Kenapa? Apa sih semangatnya? Apa sih yang diinginkan orang tua? Tentu orang tua gak menginginkan saya menjadi orang yang nanti besarnya ya cuman di situ-situ aja. Pasti mereka inginnya lebih dari dirinya gitu. Jadi ya gak gak mau harus bangkit gitu. Kalau gak bangkit ya mau gimana lagi? Maksudnya mohon untuk dikembalikan lagi kan gak mungkin gitu. Gitu sih. Wow, sangat terenyuh ya hati saya ini mendengarnya. Termotivasi lebih tepatnya. Oke, mungkin kita sudah sampai sedikit jauh kepada pembicaraan kita hari ini nih Kak. Kayaknya akan kita di penghujung acara. Betul. Di penghujung perjumpaan, di penghujung pembicaraan kita Kak, pada kesempatan hari ini. Iya. Gitu. Kalau gitu berarti saya minta some closing statement. Iya, kayaknya sebelum closing statement saya, karena kayaknya dari tadi saya yang banyak bicara begitu. Oke. Karena kan ini episode-nya adalah judulnya Tebak Siapa Hostnya. Makanya teman-teman bisa nebak nih siapa hostnya. Jadi mungkin saya, karena di penghujung, mungkin apa sih kata-kata motivasi dari Kak Kilan untuk teman-teman yang menonton, mungkin dari teman-teman yang semester 1 yang masih maba, yang baru join di perkuliahan, atau semester 3 gitu, atau bahkan semester 7 gitu. Semester 7. Wow, jadi ini saya nih. Iya, motivasi dari adik kelas. Kalau yang semester 7. Kalau yang semester 1 dari kakak kelas yang luar biasa. Buat kakak-kakak dan adik-adik langsung aja nih ya Kak. Langsung aja. Aku tuh dari dulu sampai sekarang itu punya yang namanya prinsip hidup, Pak. Moto lah. Motonya tuh salah satu kata-kata dari seorang motivator atau filsuf. Nah, kata-katanya begini. Failures are a part of life. If you don't fail, you never learn. And if you don't learn, you never live. Artinya Kak? Artinya. Kegagalan adalah sebagian daripada hidup. Jika kamu tidak pernah gagal, artinya kamu tidak pernah belajar. Dan jika kamu tidak pernah belajar, itu artinya kamu tidak pernah hidup. Luar biasa. Jadi intinya, jangan takut gagal. Kalau dari Kak Janer ada tidak nih? Waduh, kalau dari saya moto hidup. Kalau moto hidup saya dari orang tua sih. Bagaimana tuh bunyinya? Dari orang tua yang pertama, pasti yang selalu diulang-ulangkan, sejauh apapun dirimu, dimanapun Anda berapa, jangan tinggalkan 2 hal ini. Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Udah begitu. Kalau begitu, saya Hila Akila Septiani sebagai host pada hari ini. Dan saya Nila Hijauan Wardi Pranata juga sebagai host pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.